Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat gorengan dengan isi ayam. Yuk, cek di sini. Nah, pertama celupkan kain bersih ke dalam air. Lalu kita peras sampai kainnya kering. Setelah kering, kita buka, lalu kita hamparkan di atas piring. Nah, di sini sudah ada piring, kita taruh kain lapnya di atas piring, kita rapi-rapihkan. Kemudian aku ambil ini kulit lumpia ya teman-teman, kulit lumpia yang sudah jadi begitu. Ini persegi ukurannya, yang ukuran kecil. Nah, seperti ini. Lalu aku letakkan di atas piring, kemudian kita tutup kulitnya supaya tidak kering ya teman-teman, dan kita menunggu untuk meracik bahan lainnya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada daun bawang, ayam, gula pasir, minyak wijen, tepung sagu, tepung ketan, putih telur, bumbu-bumbu, ada merica, garam, bawang putih, jahe, kemudian biji pala. Nah, teman-teman, ini dia rincian bahannya. Di sini sudah ada daun bawang 20 gram yang telah diiris halus-halus, 350 gram daging ayam cincang halus, 150 gram daging ayam cincang kasar atau iris-iris kasar begitu, 20 gram tepung ketan, 120 gram putih telur, 30 gram tepung sagu, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan minyak wijen. Nah, teman-teman, ini dia bumbu yang akan kita haluskan. Di sini ada 1 sendok teh merica butiran, 1 sendok teh garam, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 2 gram biji pala. Nah, sekarang ayo mari kita ulek teman-teman bumbunya. Ayo mari. Nah, sekarang kita taruh merica di atas cobek, kemudian bawang putih, biji pala, jahe, garam. Jadi teman-teman, di bawah cobek itu tuh ada hijau-hijau, itu untuk sengaja untuk sebagai alas ya teman-teman, supaya ini jika kita mengulek tuh si cobeknya tidak bergerak-gerak begitu teman-teman. Jadi kalau tidak pakai kain di bawahnya tuh bergerak-gerak begitu. Nah, sini aku ancur-ancurkan dulu ini bawang-bawangan, dan semua ini digepengkan supaya mudah untuk mengulek begitu teman-teman. Dan ini tuh si ulekannya kan lucu ya, warnanya hitam, beda dari cobeknya ya. Itu tuh golek mungut teman-teman, untuk informasi ya. Itu golek mungut, boleh dapat mungut di Pantai Amet sana di Bali begitu. Jauh banget kan ya, jauh bagi orang yang jarang ke sana, itu jauh banget kan. Nah, jadi aku bisa kesempatan ke sana, aku pungut-pungut tuh di pinggir pantai karena kan banyak tuh batu-batu ya. Jadi sebetulnya aku mungut banyak teman-teman. Terus sebagian aku taruh di tas ransel begitu, sebagian di koper. Nah, yang di ransel itu kena sita lah, lebih bagus-bagus dari yang aku pakai ini. Nah, ini pas kebetulan yang ada di dalam koper, aku simpan di koper, selamatlah ini. Nah, kembali ke ulekan ini. Nah, sekarang sudah halus, sekarang sudah stop lah teman-teman. Sekarang aku mau cari soletan. Nah, ini sekarang aku mau solet ya, lalu sudah aku tempatkan di piring deh biar cepet dimasak. Dan selanjutnya kita akan racik bahan isiannya. Nah, teman-teman, mari kita mulai siapkan baskom. Masukkan ayam ke dalam baskom, lalu bumbu yang kita ulek tadi menyusul. Setelah bumbu, masukkan gula pasir. Sekarang kita mulai aduk-aduk, kita campur-campur.
Di sini aku menggunakan sarung tangan, dan sarung tangannya aku ikat dengan karet supaya ini tidak lepas-lepas turun begitu teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung sagu teman-teman. Nah, setelah tepung sagu masuk, kemudian tepung ketannya masuk sekalian. Lah, terus kita aduk ini jadi satu semua sampai rata begini, terus sampai semua ini terlihat tidak putih lagi ya teman-teman. Nah, jadi semua berubah tuh menjadi warna daging ayam begitu. Nah, ini seperti ini nih, aduk kanan aduk kiri tuh kan ya, biar rata deh pokoknya sampai seperti ini nih. Lalu kita tambahkan putih telur, lalu kita aduk lagi. Ini kan masih ringan nih teman-teman ya, kita aduk-aduk masih terasa ringan. Nanti lama-lama ini akan menjadi terasa berat begitu teman-teman ya. Kalau ini sudah semua tercampur rata, maka adonan ini kita mengaduknya akan terasa berat dan lebih berat begitu teman-teman. Itu tandanya kita sudah selesai untuk mengaduk. Jadi jika masih enteng seperti ini belum. Jadi tunggu sampai adukannya tuh di tangan terasa berat begitu. Tanda-tandanya itu nanti kalau kita masak itu rasanya sudah cukup kenyal begitu teman-teman. Nah, ini sudah mulai nempel-nempel di dinding-dinding baskomnya, itu tanda-tandanya sudah mulai berat teman-teman ya. Nah, seperti ini aduk terus. Nah, ini sudah berat ini teman-teman rasanya. Kiranya sudah selesai ini untuk mengaduk. Nah, sekarang aku tambahkan daun bawangnya teman-teman supaya menambah sedap begitu. Kemudian kita aduk lagi, aduk sampai daun bawang ini merata. Dan rupanya ini sudah rata teman-teman. Kita tambahkan minyak wijen. Lalu kita aduk-aduk lagi, aduk kanan aduk kiri sampai rata seperti ini. Dan tuh kan sudah nempel-nempel di samping kanan samping kiri. Ini tandanya sudah kenyal teman-teman. Jika sudah begini nih, kita bersihkan tuh samping-sampingnya untuk dikumpulkan supaya tidak lengket kemana-mana ya teman-teman, dan rapi. Sekarang sudah selesai deh. Nah, sekarang kita kembali ke kulit lumpianya ini, kita buka. Nah, sekarang tadi kan beku nih, sekarang sudah lembut teman-teman tuh ya. Kita sobek lapisan demi lapisannya seperti ini. Hati-hati jangan sampai sobek ya teman-teman ya. Ini bagian pertama karena lembek jadi ini double ya, tuh satu. Nah, ini sudah yang kesekian nih. Jadi ini satu lembar demi satu lembar, pokoknya hati-hati. Ini tuh kulitnya tuh lentur banget teman-teman. Jadi gampang banget kalau beli yang model kayak ini nih, lebih mudah dan kerusakannya sedikit, tidak retak, tidak gampang retak begitu jika digunakan ya teman-teman. Jadi sobeklah sesuai kebutuhan saja. Jika butuhnya sekian ya sudah cukup begitu teman-teman. Dan ini tuh bisa sisanya disimpan untuk lain kali lagi. Dan jika kapan-kapan kita gunakan, maka keluarkanlah dan dibungkus seperti tadi ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita bungkus, kita taruh adonan daging di atasnya. Nah, sekarang kita solet ini adonan daging ayamnya, kita taruh, kita letakkan di atas kulit lumpia ini. Dan kita rata-ratakan, kita bentuk memanjang ya teman-teman, supaya nanti bisa dipegang gitu jika kita makan, atau kita tusuk dengan garpu bisa juga teman-teman. Taruh secukupnya kita mau banyak atau kita mau sedikit ya teman-teman, pokoknya terserah suka-suka mau berapa banyak. Setelah ini kita lipat seperti ini tanpa harus ada rekatan, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini gulung-gulung. Nah, begini deh, selesai. Lalu kita kumpulkan di tempat. Setelah selesai semuanya barulah kita akan goreng.
Nah, sekarang kita sisihkan dulu untuk menunggu yang lainnya terkumpul. Nah, sekarang aku sudah selesai mengisi dan kita susun seperti ini. Selanjutnya, mari kita goreng. Nah, di sini aku menyiapkan kuali yang cekung seperti ini. Terserah kalian punyanya apa, boleh saja digunakan. Setelah api dinyalakan, lalu kita tambahkan minyak secukupnya saja, terserah ya teman-teman ya. Setelah minyak panas, kita ambil bahannya, lalu kita goreng. Kita cemplungkan satu demi satu bahan gorengannya. Kemudian kita diamkan sebentar. Setelah bawahnya coklat, kita balik. Setelah dibalik, kita diamkan sebentar supaya coklatnya merata ya teman-teman. Nah, setelah coklat merata seperti ini nih, kita bisa angkat. Lalu kita tiriskan. Kita taruh di atas panggok. Nah, sekarang setelah kita tiriskan, kita siap-siap mencari tisu dapur. Lalu kita taruh di atas piring. Kemudian kita taruh gorengan ayamnya di atas piring yang telah kita alasi dengan tisu. Nah, gorengan ayamnya sekarang sudah selesai. Mari kita taruh di atas piring untuk kita sajikan dengan ditemani sambal. Terserah kalian mau sambal apa ya teman-teman. Nah, gorengan ayamnya sekarang sudah siap dan kita tinggal nikmati. Selamat menikmati teman-teman semua. Ayo mari siapkan. Di sini aku menggunakan sambal buatan sendiri, tapi sausnya bukan ya. Sausnya membeli. Nah, ini sambal yang super pedas aku campur dengan saus tomat ya teman-teman. Biar supaya nanti lebih nikmat begitu teman-teman. Ayo silahkan mencoba teman-teman. Di sini aku mau tusuk satu. Supaya aku mau mencoba soalnya ya. Yuk kita colek-colek, taruh di atas sambalnya, kita uak-uak dulu sambalnya nih supaya merata antara saus tomat dan sambal pedasnya ini. Setelah dirasa cukup, lalu kita angkat dan kita siap-siap untuk Selamat mencoba teman-teman semua. Rasanya tuh gurih-gurih garing ya teman-teman. Dan racikan ayam ini tuh bisa dibuat siomay atau apalah gitu ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau tambah lagi. Pokoknya sedap deh teman-teman. Silahkan mencoba ya. Terima kasih sudah nonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah. Pedes.